Nah tapi lagi-lagi si Umi itu dibuat sangat amat ketakutan karena si Umi melihat sosok yang sama di halte ITC Permata Hijau. Sosok yang sama, perempuan tinggi semampai dengan menggunakan dress hitam, dan itu sedang melihat ke arahnya. Dan halte bus ITC Permata Hijau sangat amat terang sekali. Oke bro, chapter pertama sepulang kerja tadi sudah dibawakan ya. Yap. Saya masih penasaran ini, sepulang kerja ini ada cerita apa lagi selain dokter tadi ya? Ya. Kita lanjutin lagi ya bro ya. Mari kita melangkah ke chapter kedua mengenai benang merah sepulang kerja. Oke. Nah ini ceritanya saya dapatkan bukan dari lain, tapi dari teman sendiri. Teman sendiri. Yang sekarang dia bekerja di salah satu kantor yang terletak di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah teman saya ini namanya Umi. Halo Umi. Umi. Nah si Umi ini kan dia berkantor di Jakarta Barat. Nah kebetulan si Umi ini setiap kali berangkat atau pulang kerja selalu menggunakan transportasi umum. Oke. Menggunakan transportasi bus Transjakarta. Transjakarta. Nah, karena kebetulan rumah si Umi ini ada di Jakarta Selatan. Oke. Nah, ini sedikit intermezzo ya. Ya. Si Umi ini selayaknya orang Jakarta Selatan bro. Dia cerita sama saya tuh kecampur Inggris. Wow. Jadi saya pada saat dia bercerita saya harus buka kamus 1000 kata dulu baru kayak paham ceritanya. Oke. Itu ceritanya ada which is literally vacancy and on off. And you know what? Nah, itu saya itu. Itu kamu ya. Kalau teman-teman merasa terganggu kalau saya ngomong you know what itu gara-gara Umi sebetulnya. Sering bergaul sama dia. Oke, langsung ke ceritanya. Nah, si Umi ini ceritanya di malam Jumat, bro. Dia tuh pulang kantor kebetulan ada lembur. Sehingga dia pulang kantornya tuh bukan jam 5, tapi jam 8:30. Malam banget ya. Yes, begitu. Gila. Itu kerja Pak. Dan kebetulan si Umi ini sudah keluar dari kantornya. Maka dari itu saya ingin mengucapkan salam kepada bosnya Umi, fuck you. Nah gitu. Gak gitu. Karena Umi mampu marah-marah cerita kayak begini nih. Oh ya. iya. Dia jam 8:30 bro, baru pulang bro ya kan. Iya. 8:30 malam Jumat. Kondisi di saat itu tuh hujan sangat deras sekali. Lebat ya. Ya sangat lebat. Sehingga dia jam 8:30 itu nggak langsung pulang. Naduh nih. Tapi nunggu dulu di lobi kantornya. Wah, nunggunya di lobi. Kebetulan lobi kantornya itu ada jendela itu banyak bro. Jendela itu banyak dan jendela itu langsung menghadap ke halte bus Transjakarta karena emang deket banget. Oh iya. Kantornya sama bus Transjakarta itu. Ditungguin. Sama shelter haltenya itu. Betul. Ditungguin hujannya nggak reda-reda sampai akhirnya di jam hampir jam 10 bro, hampir jam 10 itu. Iya, nunggu hampir sejam dia. Iya. Hampir jam 10 itu ditawarin lah sama satpam di kantornya. Mbak Umi, ini pakai payung saya aja, tapi besok bawa lagi loh gitu kan. Nah si Umi payung. Nah terus si Umi bilang, gak usah Pak, ntar juga bentar lagi hujannya reda gitu kan. Nah Umi ini kan sebetulnya seperti kawan-kawan saya yang cewek gitu bro, penakut. Jadi saking penakutnya bro, ditawarin payung itu nggak mau karena apa? Warna payungnya tuh hitam dan ada gagang kayu yang gede banget. Oh iya. Ngelihat properti gitu doang tuh kayak ketakutan sendiri gitu loh. Iya. Apalagi ini malam Jumat kan. Udah enggak Pak, bentar lagi hujannya reda. Oke. Ditungguin beberapa menit setelah itu hujannya bener-bener reda bro. Tapi redanya tuh nggak reda yang bener-bener reda ya, tapi ada gerimis-gerimis dikit. Sehingga si masih Umi ada rintik-rintik ya gitu ya. Tapi masa ya Umi nungguin sampai reda kering banget? Gak mungkin karena ini mau jam 10 bis terakhir mau lewat. Oh masih ada bis terakhir ya? Masih ada. Nah daripada ketinggalan bus kan, Umi itu lari dari lobi kantornya ke halte bus karena memang tidak terlalu jauh kan.
Tarik dia, terus sampailah ke halte bus itu. Ada petugas loketnya bus Transjakarta itu, ditanyain sama si Umi. Sendirian itu si penjaga loket itu, dan gak ada penumpang sama sekali karena memang kan jam-jam malam ya. Iya. Tinggal Umi doang gitu. Betul. Pak, bis terakhirnya masih ada gitu kan. Oh masih, Mbak gitu kan. Bentar lagi gitu kan. Ya paling 3 sampai 2 menit lagi lah, bentar lagi gitu. Oh, Mbak, iya. Mbak habis dari mana? Ya Pak, dari kantor depan itu. Malam banget Mbak pulangnya. Ya ada lemburan begini. Ya. Waktu 2-3 menit itu dipakai si Umi untuk ngegibain bosnya sama orang yang tidak dia kenal gitu. Ngasih kerjaan begini. Random talk ya. Ya, random talk ya. Sama kalau dia bahasanya itu stranger. Nah, bahasanya gitu. Random talk with stranger. Persis ya kan. Terus tidak lama setelah itu bisnya tuh datang karena si Umi tuh melihat dari arah kanannya dia itu ada sinar itu nyentrong ke matanya si Umi. Oh ini bis nih gitu kan. Singkat cerita bisnya datang, si Umi kan naik tuh. Begitu masuk ke dalam bus, nah kebetulan busnya itu adalah bus terakhir dan bentukan busnya itu memang bus yang sangat amat panjang bro, seperti bus gandeng tapi dia satu bus gitu loh. Tapi satu tapi panjang banget dan kursi duduknya itu bro, gaya kursi duduknya itu adalah kursi duduk yang cuman samping kiri samping kanan dan itu ada pada depan. Paham lah anda lah ya. Nah, jadi, tenang, saya nggak pernah kok naik itu. Jadi supirnya madep ke depan, penumpangnya itu saling menghadap satu sama lain. Oke. Emang ketika masuk itu kondisi busnya tuh emang udah sepi banget bro. Jadi pada saat Umi masuk, isi busnya tuh cuman yang pertama supir, yang kedua staf supir atau mungkin biasanya kondektur, kenek mungkin, tapi gak ada kenek ya di Transjakarta ya. Terus sama 2 penumpang laki-laki. 2 penumpang laki-laki yang kebetulan dua-duanya itu duduknya itu di bagian belakang bus. Oh mojok gitu ya. Mojok dia. Dan 2 laki-laki itu saling berhadapan dan kayaknya sih nggak saling kenal ya. Itu mereka berdua tertidur karena mungkin udah capek banget lah. Jadi isi bus itu ketika si Umi masuk itu cuma supir, nah Umi 5 orang doang. 4 orang 5 sama Umi berarti? Ya 5 orang sama Umi kan. Kondisi bus itu udah sepi banget. Nah, nggak berselang lama karena memang sudah tidak ada penumpang di halte depan kantor si Umi, cuman si Umi doang. Akhirnya busnya jalan. Setelah beberapa kilometer, nah tibalah bis itu di sebuah halte di depan rumah sakit bro. Ini masih di daerah Jakbar ya, Jakarta Barat ya. Nyampe di halte rumah sakit. Nah nggak tahu kenapa tuh bisnya tuh berhenti lama banget. Di halte rumah sakit itu? Nah, kayak seolah-olah akan ada ledakan penumpang. Kan biasanya kalau bis berhenti lama banget kan biasanya penumpang kan banyak kan. Iya. Ya udahlah. Yang tadinya si Umi itu duduknya tuh nyantai ya kan, nyantai. Jadi dia kayak menyempitkan badannya itu karena kan siap-siap nih mau nanti ada pasti ada penumpang gelombang penumpang masuk banyak ya. Ya. Terus kan si Umi orangnya tuh cukup introvert. Kalau dia memperkirakan akan ada banyak orang, insting introvertnya tuh mulai muncul. Akhirnya ponselnya dikeluarin ya. Nah dan ini nih yang saya suka nih, ngeluarin ponselnya dan dia itu nonton konten horor. Dan jenggotan gitu. Benar, dia nonton jenggotan. Makasih loh Umi. Makasih Umi ya kan? Bisa-bisanya nonton jenggotan di busway. Karena kalau menurut pengakuan Umi itu, Umi kan penakut tuh. Saya jelasin tadi tuh. Nonton jenggotan dia nggak takut, nggak tahu kenapa ya kan? Iya. Nonton jenggotan dia sambil pakai headset kan. Nonton. Busnya tuh masih berhenti loh bro. Dan selama bus berhenti kurang lebih ya 10 menit itu kan lama tuh. 10 menit nggak ada penumpang sama sekali bro. Lah ini kenapa nih bisnya berhenti lama banget tapi nggak ada penumpang sama sekali gitu kan. Terus si Umi itu nge-pause video yang dia lihat, ngeliat ke depan kan. Nah kebetulan duduknya si Umi nih, ini yang lupa jelasin nih. Duduknya si Umi itu berada di dekatnya sopir dan di barisan sopir juga. Ya kan, berarti ada di sebelah kanan bus.
Oke. Yang dimana kalau Umi ngeliat ke depan, ngelihatnya tuh pasti trotoar. Ya. Kalau sebelah kiri ngeliatnya pasti jalan kan. Ya. Ngeliatnya trotoar. Berhenti di halte rumah sakit, kok gak ada penumpang nih. Ngeliat ke depan, itu kan halte ya kan. Iya. Nah di halte itu bro, itu si Umi tuh ngeliat kayak samar-samar di tangga haltenya tepat di depan mata dia. Itu ada sosok wanita bro. Tinggi semampai. Wah. Berdiri aja dan diam menghadap ke arah Umi, ya kan? Ya. Bergaun hitam dia. Dan si Umi itu tidak bisa melihat dengan sangat jelas wanita itu karena memang bro, halte bis depan rumah sakit itu memang remang sekali. Oke. Secara pencahayaan. Iya. Tapi si Umi bisa ngerasain, bisa tahu kalau nih cewek lagi ngeliatin Umi kan. Iya, Tapi iya. Umi nggak tahu itu siapa. Siapa Ya lagi? stranger lah ya, orang Ya kan? mau penumpang atau Tapi apa. ngeliatin si Umi doang. Terus si Umi kayak, siapa ya? Ini apa orang yang ngerasa kenal saya, tapi saya nggak tahu dia nih gitu kan. Iya. Kok ngeliatinnya kayak gitu kan. Nah di tengah-tengah Umi memikirkan hal tersebut, bis jalan. Iya. Dan ketika bis jalan, mata Umi kan tetap Fokus ke wanita itu. Dan you know what, wanita itu matanya tuh ngikutin ke arah Umi. Oh iya. Tapi tetap diem, tahu ya berarti. Iya. Tetap fokus ke Umi. Nah. Gitu. Umi itu overthinking ini siapa dan lain-lain. Nah, Umi ini kan sekali lagi penakut ya. Untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu, akhirnya Umi melanjutkan nonton video. Oke. Lanjut nonton video. Emang agak tolol si Umi, Anda takut kok nonton jenggotan malah ya kan. Iya, Oke. Aduh. Dia ngelanjutin nonton video, bisnya jalan. Yang namanya bus Transjakarta bro, kan setiap halte kan berhenti ya. Nah ini mungkin masih Jakarta Barat atau udah Jakarta Selatan nih, saya nggak ngerti nih. Akhirnya bis itu berhenti lagi di halte ITC Permata Hijau. Oke. Berhenti. Nah ini tuh berhentinya sebentar bro, nggak ada 5 menit. Loh. Iya. Berhentinya sebentar, nggak ada 5 menit di halte ITC Permata Hijau. Nah tapi lagi-lagi si Umi tuh dibuat sangat amat ketakutan karena si Umi melihat sosok yang sama di halte ITC Permata Hijau. Sosok yang sama, perempuan tinggi semampai dengan menggunakan dress hitam. Dan itu sedang melihat ke arahnya. Dan halte bus ITC Permata Hijau sangat amat terang sekali. Yang berarti si Umi bisa melihat dengan jelas wajahnya. Umi lihat dengan jelas. Bahkan senyumnya pun Umi bisa ngeliat dengan jelas karena ngeliatnya sambil senyum. Wah. Berarti jelas sekali ya. Sangat amat jelas sekali. Dan Umi ketika ketika ngeliat, ngeliatin gue nih. Terus Umi nunduk lagi kan. Terus dilirik sama dia kan. Dilirik, ngeliatnya sambil senyum. Terus Umi memalingkan pandangannya lagi ke ponselnya. Si wanita itu melihat Umi dengan sangat amat creepy ya, sehingga membuat Umi ini ketakutan. Apalagi sekali lagi ingat Umi penakut dari malam Jumat. Oke. Terus nggak lama kemudian bisnya jalan bro. Bisnya jalan. Umi sudah tidak bisa mengalihkan perhatiannya terhadap rasa takut yang dia alami waktu itu. Karena sudah terlalu overthinking, memikirkan ada sosok yang sama dia lihat di halte yang berbeda, ya kan? Oke. Jalanlah bis itu. Nah, ini bisnya jalan sampailah ke terowongan underpass. Oke. Terowongan underpass di daerah Mall Gandaria. Oke. Mall Gandaria itu di jam bukan setengah 10, jam 10 lebih lah. Itu masih rame orang karena mungkin itu adalah karyawan-karyawannya atau penjual-penjualnya di Mall Gandaria itu yang mau pulang, ya kan? Yang mau pulang, ngeliat tuh mall, ternyata mallnya masih rame ya, gini. Masuk ke terowongan bro, underpass. Anda tau lah vibes bis masuk terowongan tuh gimana? Gelap kan. Nah pas di tengah-tengah terowongan bro, yang gelap itu tiba-tiba lampu bis mati. Itu lampu bis yang di dalam apa yang di dalam? Oke. Yang membuat suasana di dalam bus Transjakarta yang ditumpangi Umi menjadi instant blackout. Bukan gelap ya, blackout, karena kan lewati terowongan dan juga lampu bisnya itu padam. Cuman saya penasaran.
Biasanya kalau lewat underpass itu masih ada lampunya di bawah. Ini menurut keterangan Umi nggak ada. Maksudnya bawah gimana tuh? Lewat underpass tuh, di underpass biasanya kan ada lampunya juga di atas. Nah ini gelap. Posisinya ada gelap. lampunya. Nggak ada lampunya, nggak tahu kenapa. Wah, tolong dong kasih lampu itu. Di underpass gelap, tapi tidak berselang lama. Lampu bisnya mati itu, nggak berselang lama. Tiba-tiba lampu bisnya nyala lagi. Jelas. Cuman beberapa detik doang kok matinya. Nah, oh nyala gitu kan. Tapi ternyata dengan nyalanya lampu bis itu tidak membuat perasaan Umi lebih baik, karena ketika Umi melirik di sebelah kiri yang which is itu bagian belakang bus, Umi melihat sosok wanita itu ada di dalam bus, bro. Di situ Posisinya Iya. berada di deretan seberangnya Umi, tapi di bagian belakang bus. Iya. Si Umi tuh bener-bener ketakutan sekali bahwa sudah 3 kali Umi melihat wanita yang sama, 2 kali di halte, dan 1 lagi sekarang di dalam bus, yang dimana bis itu tuh pas ngelewatin underpass kan nggak berhenti. Ini cewek naik kapan dan naiknya gimana? Iya. Kan gitu logikanya kan? Iya kan. Tahu. Nah, tapi bedanya sekarang ceweknya itu duduk doang, tapi nggak ngelihat ke arah Umi. Oke. Nggak ngelihat. Nah, Umi kan takut dong, tapi ya gimana lagi gitu kan? Perjalanan ke rumah masih sangat jauh gitu kan? Nah, by the way, for your information ya, si Umi ini tujuan akhirnya tuh di terminal Lebak Bulus. Itu pun belum nyampe rumahnya loh. Dia harus naik angkot lagi menuju rumahnya. Aku lupa rumahnya daerah mana. Cuman tujuan bis itu di terminal Lebak Bulus. Oke. Lewat apa namanya? Jalan bisnya kan. Dengan posisi si Umi ketakutan karena di dekatnya kan ada si sosok itu kan. Iya. Yang dimana perjalanan dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan itu relatif dekat, relatif dekat. Tapi berasanya tuh kayak jalan 2 hari karena ada sosok hantu itu kan, kayak lama banget. Tapi singkat cerita sampailah di terminal Lebak Bulus, oke? Sampai terminal Lebak Bulus, kan harusnya kan keluar kan? Iya. Si Imi tuh baru ingat SOP-nya kalau keluar bus Transjakarta itu kan harus lewat pintu belakang. Iya. Karena depan kan untuk supirnya kan. Iya. Karena ada pembatasnya waktu itu. Iya. Nah, harus ngelewatin sosok itu dong. Iya. Terus akhirnya si Umi itu mengetuk pembatas antara penumpang sama sopir. Dia bilang, "Pak, saya boleh minta tolong nggak? Bisa nggak saya lewat pintu depan sini?" Emang kenapa Mbak gini. Iya. Diceritain sama Umi, tuh Pak, saya lihat tadi ada penumpang gini. Ceritain yang kondisi di halte 2 kali ketemu itu semua kan. diceritain. Terus supirnya bilang, penumpang yang mana Mbak? Gitu kan. Perasaan penumpangnya yang baru ya cuma Mbak ini yang baru ya. Buset. Iya. Ada Pak, itu di belakang pas ditengok dua-duanya itu penumpang hilang. Hilang bro. Ya akhirnya kan, ya udah Mbak, kalau Mbak takut saya anterin deh keluar lewat pintu belakang gitu kan. Kayaknya supirnya tuh tahu lah kalau tentang kemistisan itu. Mungkin ya. Apalagi kan bus Transjakarta ini apa namanya punya SOP lah kalau mungkin melayani customer dengan baik begitu ya. Makanya diantar pintu belakang terus keluar. Nah keluarlah si Umi ini dari bus itu sampai di terminal Lebak Bulus kan. Nah jalan mau nyari angkot. Nah pas mau nyari angkot nih, si Umi tuh kayak kok tiba-tiba perempuan itu hilang, apa dia udah turun ya? Dia tuh nyoba nyari tuh perempuan mana lagi kan di terminal. Terus pandangan Umi itu yang tadinya lihat ke arah sekitar, jadi ngelihat ke arah bus itu lagi. Pas ngeliat ke bus itu lagi, perempuan itu ternyata ada Pak. Dan sekarang duduknya di tempat duduk yang Umi duduki tadi. Segitu. Dan sekarang posisinya si makhluk itu nggak duduk,
tapi menghadap ke jendela dan menghadap ke arah Umi sambil senyum. Waduh. Serem bro. Bisa Anjir. dibayangkan creepy-nya seperti apa ya. Anjir. Oke, tak persikan lagi ceritanya. Terus si Umi dapat angkot, terus pulang sampai ke rumahnya bro, sampai ke rumahnya tuh hujan deras banget. Terus si Umi itu mandilah, bebersih dia sampai seger. Habis itu Umi mau istirahat tidur. Nah kebiasaan Umi pas istirahat itu kan jendela-jendela sama gorden kan ditutupin sama Umi. Nah kebetulan jendela Umi itu langsung ngadep ke teras, ke pagar. Nah, pasti Anda sudah bisa menebak bahwasannya ketika Umi mau nutupin kordennya, si Umi melihat di luar pagarnya ada si cewek itu lagi berdiri sambil ngeliatin Umi. Senyum pula. Yes. Oke, Pak. Hei, Umi, lu ngapain? Hei. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak gitu, nggak ngirim cerita. Tapi apapun yang terjadi pada Anda Umi, semoga Anda dijauhkan dari hal seperti ini lagi. Asalkan Anda tetap nonton Jenggotan ya. Iya. Dan yang pasti saya doakan ya, nggak lembur-lembur terus biar pulangnya sore banyak banget. Nggak, udah pindah kantor ya. Udah pindah kantor. Bagus. Nah begitu. Oke, siap. Oke, thank you Umi ya. Thank you Umi.